Tepat pada hari ini adalah 37 tahun yang lalu dari peristiwa kelam perkeretaapian di Indonesia yang menelan banyak korban. Tragedi Bintaro 1 yang terjadi pada Senin 19 Oktober 1987 pukul 7:05 waktu Indonesia Barat di daerah Bintaro, Jakarta ialah kecelakaan kereta api terparah sekaligus terburuk dalam sejarah perkeretaapian di Indonesia. Pada saat itu, KA 220 sedang berada di sebuah stasiun yang sangat ramai penumpang. Jam berapa sekarang? Jam 5:40, Pak. Wah, udah mepet. Langsung berangkat sekarang saja ya. Saat itu pula, terlihat banyak orang yang mengerumuni kabin lokomotif. Sesuai jadwal yang berlaku pada saat itu, KA 220 diberangkatkan dari stasiun tersebut. Selamat sampai tujuan KA 220. KA 225 adalah layanan kereta api kelas ekonomi yang membawa 7 kereta dan dihela oleh lokomotif BB30616. Kondisi stasiun Sudimara saat itu terdapat 3 jalur, yang dimana jalur 1 terdapat kereta barang. Sementara di jalur 2 kondisinya sedang tidak baik dan hanya bisa dipakai untuk langsiran. Dan jalur 3 akan dilalui oleh KA 225. KA 225 melewati sinyal masuk stasiun Sudimara. Rame amat penumpangnya. KA 225 masuk stasiun Sudimara. KA 220 adalah layanan kereta api kelas ekonomi yang pada saat itu membawa beberapa kereta kelas ekonomi dan dihela oleh lokomotif BB30316. KA 220 masuk stasiun Kebayoran. Dengan kondisi stasiun Kebayoran yang saat itu penuh dengan penumpang. Mau kemana, Mas? Ke Sudimara, Mas. Mas, ayo naik di lokomotif. Emang boleh, Mas? Tentunya boleh. Ayo naik. Karena stasiun Sudimara sudah tidak dapat menerima persilangan antar kereta api, maka KA 225 harus meninggalkan stasiun Sudimara untuk berhenti lagi di stasiun berikutnya, yaitu stasiun Kebayoran.
dalam kondisi jalur masih tunggal dan tidak memiliki perhentian di antara keduanya. Sesuai dengan peraturan dinas, petugas pengatur perjalanan kereta api atau PPKA Sudimara wajib menelpon PPKA Kebayoran untuk meminta izin dan memindahkan tempat persilangan dan mengirimkan surat pemindahan tempat persilangan atau PTP yang harus diserahkan langsung ke masinis dan kondektur KA 225. Namun sayangnya, surat PTP itu diserahkan tanpa memberikan izin terlebih dahulu kepada PPKA Kebayoran. Bahkan PTP itu dikirimkan tidak sesuai prosedur karena diserahkan melalui seorang petugas pelayanan kereta api atau PLKA. Baru kemudian diserahkan kepada masinis dan kondektur KA 225. Barulah setelah itu, PPKA Sudimara menelpon ke PPKA Kebayoran atau Mat Ali untuk meminta izin pindah tempat persilangan. Halo Kebayoran, saya minta izin untuk memindah persilangan KA 225 ke Kebayoran dikarenakan di Sudimara sudah penuh. Maka dari itu saya minta PTP untuk saya serahkan ke masinis KA 225. Gampang, nanti bisa diatur. Wah, lautan manusia. Saat itu, stasiun Kebayoran dipenuhi oleh penumpang. Halo Pak, apakah KA 220 bisa diberangkatkan sekarang? Tunggu aman dari saya dulu Pak. Seharusnya Jamhari tidak mengizinkan KA 220 untuk diberangkatkan dari stasiun Kebayoran karena surat PTP sudah diberikan ke masinis KA 225. Rame banget woi. Salah satu petugas stasiun memberikan surat PTP kepada masinis KA 225. Pak, ini PTP untuk berselang di Kebayoran karena stasiun Sudimara sudah penuh jalurnya. Oke Pak. Sudah telat ini, kita berangkatkan saja KA 220 dan akan berselang dengan KA 225 di stasiun Sudimara. KA 220 diberangkatkan kembali dari stasiun Kebayoran. Halo Sudimara, KA 220 sudah berangkat. Sudah berangkat toh? Wah, gimana ya? Apa dilangsir aja KA 225 dari jalur 3 ke jalur 1 supaya KA 220 bisa masuk jalur 3 nanti. Oke Pak, saya langsirkan KA 225 ke jalur 1. Saat akan melangsir, tiba-tiba KA 225 berjalan maju secara perlahan. Lah, kok jalan? Pak, KA 225 sudah berangkat. Hah? Siapa suruh berangkat? Brengsek kalian.
Berhenti. Saya sudah tidak kuat lagi. KA225 mulai berjalan kencang meninggalkan stasiun Sudimara. Namun masinis tidak menyadari bahwa KA220 sudah diberangkatkan dan berjalan di trek yang sama. Di sisi lain, KA220 sedang melaju di petak stasiun Kebayoran, stasiun Sudimara. Nanti bersilang dengan KA225 di stasiun Sudimara kan, Pak? Iya, Pak, betul. KA220 mulai melewati tikungan. Saat KA220 sudah melewati tikungan, tampak KA225 dari kejauhan. Rem! Wah, tolong! Karena jarak kedua KA yang tidak sampai 100 meter dan tak cukup untuk ruang pengereman, KA220 dan KA225 akhirnya bertabrakan. Kondisi kecelakaan, dua buah lokomotif BB30316 dan BB30616 mengalami kerusakan yang cukup parah. Dan beberapa kereta di belakang lokomotif juga mengalami kerusakan yang parah. Bahkan, lokomotif dari KA225 sampai dilahap oleh kereta penumpang berbagasi. Adapun jumlah korban jiwa dari peristiwa ini berjumlah 139 orang meninggal dunia dengan rincian 113 teridentifikasi dan 26 lainnya tidak diketahui identitasnya. Sementara itu, ada 254 korban luka dengan rincian 170 dirawat di rumah sakit dan 84 luka ringan. Kami berharap agar musibah atau kejadian seperti ini tidak akan terjadi lagi di masa yang akan mendatang. Dan juga untuk para korban dari tragedi ini, semoga dapat diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa.